Nggak mungkin ada sesuatu yang berdiri sendiri. Nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada api, kecuali knalpot motor. Cuma asap doang, nggak ada apinya tuh. Tiap ada asap mestilah ada api. Ini kan hal yang integral. Sama juga kalau kita bicara pelacuran, perempuan mulutnya kita umelin. Padahal kan orang bisa dagang gara-gara ada yang beli. Ya, dimanapun orang bisa dagang kalau ada yang beli. Yang beli kita nggak omelin tuh. Yang dagang setengah mati kita omelin. Kita suka pincang menilai memang. Oleh karena itu perlu kerja terpadu. Yang demo terusin menyampaikan aspirasi. Yang Pemda lewat wewenangnya. Kerja perlu terpadu antar semua kita dalam membangun filter buat masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Apalagi tadi tuh lagi seleksi menteri nih. Pak. Ini bernegara nih. Kita nih rakyat. Supaya apa? Milih menteri supaya dia mengabdi, berbakti, bekerja buat kepentingan rakyat. Kenapa? Karena begitu dia pilih, hidupnya udah diongkosin rakyat tuh menteri tuh. Rumahnya rumah dinas. Siapa yang bangun? Rakyat, duit rakyat. Teleponnya negara yang bayar. Listriknya negara yang bayar. Pengawalnya negara yang bayar. Jadi pantas kalau berbuat untuk rakyat. Jangan sampai dulu sebelum tol Cawang Cikampek belum ada, kita kalau ke arah wetan kan lewat jalan lama tuh. Tuh pintu kereta paling-paling tuh. Kereta masih di Senen, pintu udah ditutup. Orang dia jauhin sama asongan. Antrian panjang. Sampai 45 kilo tuh. Sopir truk, sopir bus, kenek, kepanasan, keringetan, nungguin kereta lewat. Begitu lewat tuh kereta 16 gerbong panjang. Terus kenek yang keausan, kepanasan, ada rasa puas nungguin tuh. Pantes lama banget kita nungguin keretanya panjang. Bener nggak? Coba bayangin, udah setengah jam nunggu di pintu kereta, aus, panas, keringetan. Begitu lewat lokomotif doang. Pala kereta doang, gojlok. Sopir kenek nyumpah ini gila. Gua kira apaan yang mau lewat beginian doang. Nah rakyat sama pemerintahnya juga begitu. Rakyat mau nunggu, rakyat mau keringetan, rakyat mau berkorban untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Jangan sampai bunting gajah keluar tikus. Bunting gajah keluar tikus. Gede-gedean geluduknya sama hujannya. Geluduknya jegar-jeger, hujannya cuman gerimis. Ini namanya besar pasak dari tiang. Harapan rakyat jadi sia-sia. Oke Bu ya, saya setuju. Jangan kita mojokin perempuan. Kita nih kalau nggak ada perempuan kiamat Bang. Pak Kiai, Pak Kiai cocok jadi Menteri Agama Pak Kiai. Wah, enggak. Orang mengabdi itu berbakti kan enggak cuma harus jadi menteri, enggak harus jadi pejabat tinggi. Untuk berbakti itu setiap kita bisa. Wah, kalau enggak jadi menteri kiamat, cengeng. Kalau niat malah lebih ikhlas kok berbakti tanpa jabatan itu. Bu, yang kedua nih pertanyaan tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Tapi kenapa dalam praktek para pemuka, para tokoh, bahkan kaum sebagian para pemuka agama lebih mendahulukan dunia? Nih, Bu, kita ambil contoh. Beberapa nabi kaya. Beberapa nabi, Nabi Sulaiman, nabi kaya. Salah enggak tuh? Salah enggak? Enggak dong. Nabi Ibrahim, nabi kaya.
Kalau kiai ada yang kaya kan lumayan, bangun masjid nggak bau-bau proposal kemana-mana ngayap. Ya, asal jangan dijadikan tujuan. Sekali lagi saya bilang, jabatan itu alat, harta itu alat, kemampuan itu alat. Gunakan alat untuk mencapai tujuan. Kalau itu nggak salah. Tapi kalau ngumpulin harta jadi tujuan, itu yang salah. Kan ada orang kerjanya ngumpulin sama ngitung. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Celaka para pengumpat yang kerjanya cuma ngumpulin sama ngitung. Ngitung, ngumpulin, ngitung, ngumpulin. Sedekah nggak pernah, berbuat baik nggak pernah. Kerjanya cuma ngumpulin sama ngitung. Kolektor. Itu yang nggak benar. Jelas? Saya cuma sampaikan satu hadis Rasulullah memberikan peringatan keras. Begini, ini 3 penyakit, Pak. Iza azzamat ummatid dunya. Wa fi riwayatin, iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, kalau umatku sudah membesar-besarkan uang dan dinar dan dirham, kalau umatku sudah jatuh jadi umat yang materialistis, semuanya diukur dari uang, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabutlah dari mereka kehebatan Islam. Islam nggak berwibawa, Islam bisa dibeli. Banyak sekarang orang-orang yang sebenarnya orang besar tapi memposisikan dirinya kayak anak yatim di pesta orang kaya. Partai Islam nggak berwibawa, tokoh Islam nggak berwibawa, nasibnya kayak anak yatim di pesta orang kaya. Anak yatim datang ke pesta orang kaya, nongkrong di depan pintu nungguin, dipanggil dapat apa gue nih? Menyedihkan, memalukan, memilukan. Kenapa? Kita jatuh jadi umat yang materialistis. Kalau umatku sudah mengagungkan dinar dan dirham, dicabut kehebatan Islam. 1. Yang kedua, wa iza tasabat ummati. Kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang saling mencaci, belekai turu-turu dia, sakatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Itu penyakit kedua. Yang ketiga, wa idza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan orang, hilanglah keberkahan wahyu. Kita cuma mengklaim tapi tidak lagi realistis dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Islam tidak melarang orang jadi kaya asal sebagai alat. Memang Rasulullah pernah doa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat bersama golongan orang-orang miskin. Ini biar cinta banget sama Nabi, tapi ngamalin doa kayak begini berat juga rasanya nih. Dan memang menurut saya ini etika kehidupan Rasul. Tidak pantas kalau Rasul minta kaya. Kalau Rasul minta kaya, umatnya jadi apa? Tapi untuk umatnya beliau ngajarin apa? Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari orang mukmin yang lemah. Kuat ini kuat apanya? Kuat semuanya. Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat ikatan sosialnya, kuat nilai-nilai budayanya, kuat dan kuat. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi sinyalemen Anda tadi ada benarnya, tapi saya mengatakan kalau itu sekedar alat untuk mencapai tujuan, maka itu tidak salah.
Tapi kalau itu tujuan, itu yang salah. Pantas saja Islam mengajarkan kalau mau berumah tangga itu kan dimulai dari milih jodoh ya. Milih jodoh itu ukuran paling utama adalah seiman. Itu dulu yang penting. Soal harta belakangan tuh. Soal keturunan belakangan. Seiman dulu. Karena kalau sudah berangkat dari seiman, kedepannya tuh enak. Yang bini senengin, laki senengin, Allah sukai. Tapi kalau berangkat dari perbedaan iman, udah berat kesananya. Mendayung menentang arus namanya. Satu itu. Yang kedua adalah hal mendidik anak. Begini, anak soleh itu dambaan kita semua. Anak soleh itu harapan kita semua. Sebagai manusia kita terikat oleh sunnatullah. Mulai dari milih jodoh, pergaulan di rumah tangga yang dimakan oleh ma bapaknya, ya itu sudah proses pembentukan ke arah anak soleh. Jangan lupa itu. Anak soleh bukan dimulai setelah anak ngejedok, bukan. Dari cikal bakalnya. Coba. Kalau yang dimakan makanan haram, yang diminum minuman haram, tuh anak nanti bagaimana jadinya? Dimulai dari awalnya. Maka bahkan dalam Islam, suami mau bergaul sama istri kudu baca doa. Bener nggak? Coba pikirin, ngapain sih pakai baca doa dulu, kan ribet banget itu. Udah bini sendiri, waktunya terbatas. Itu sudah awal proses pembentukan anak soleh. Terjadi kehamilan, ada tafaul, dibacakan surah Yusuf segala macam, mengarah kepada pembentukan anak soleh. Ma fil aba fil abna, dimulai oleh orang tuanya. Lalu lahir anak ke dunia. Pertama disambut dengan suara azan. Benar itu? Benar. Apa kok begitu? Ini bayi, panca inderanya yang pertama bekerja itu pendengaran, Pak. Dia belum bisa ngerasain, dia belum ngelihat, tapi dia ngedenger. Panca indera pertama yang bekerja pendengaran. Maka bayi muslim begitu brol lahir ke alam dunia, suara pertama yang masuk telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong. Belum sempat dia dengar Michael Jackson, belum sempat dia dengar yang macam-macam. Allahu Akbar, rekaman pertama, azan. Begitu lahir udah dipesan, nah nanti kamu boleh jadi pedagang, nah tapi pedagang beriman, Allahu Akbar. Kamu jadi artis, artis beriman. Kamu jadi pejabat, pejabat beriman, Allahu Akbar. Setelah itu kasih nama yang bagus, kata Nabi. Mahummida wa ubbida, yang mengandung pujian. Muhammad, Hamid, Mahmud, Pujiwati, Pujiastuti, Siti Kusmati. Al-Ubbida, yang mengandung kehambaan. Abdun ditambah salah satu Asmaul Husna, Abdul Hayy, Abdul Ghani, Abdul Rahim. Nama yang bagus. Tapi yang terpenting yang ketiga, wa ayyu attibahu, mendidik. Nama yang bagus nggak banyak menolong kalau pendidikannya nggak benar. Di mana pendidikan dimulai? Al-bait madrasatul ula. Sekolah adalah, rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Gurunya mak bapaknya. Belum dia kenal TK, dia kenal rumah tangganya. Gurunya ibu bapaknya. Kalau kita orang tua bangun pagi jam 7, insya Allah anak kita jam 8. Jangan suruh dia sembahyang subuh. Ma fil aba fil abna, bagaimana orang tua nurun ke anak. Yang udah-udah nih kalau Betawi kata, asal bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Upaya pendidikan. Terakhir doa. Jangan lupa, kita cuma punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Saya kasih saya contoh. Nabi Nuh pengen nggak anaknya beriman? Pengen. Nyatanya itu Kan'an kumpul sama orang kafir.
Nabi Ibrahim pengen nggak supaya bapaknya beriman? Pengen, tapi tetap pembuat berhala Azar. Bahkan Nabi Muhammad pengen nggak pamannya Abu Jahal beriman? Pengen, tapi lagi-lagi hidayah hak prerogatif Allah. Asal usaha orang tua sudah maksimal, selebihnya doakan Rabbi habli minas salihin, berikan kami keturunan yang soleh dan soleha. Baik. Kira itu.